Oke teman-teman, jadi ini aku mau share sesuatu ya. Dan ini adalah sebuah kejadian yang unik banget karena ketika aku datang ke sebuah tempat camping yang itu pun diundang salah satu subscriber untuk coba camping di lokasi sekolahan yang itu terkenal banget angker teman-teman. Nah, ketika aku nyampe di sana, ternyata sudah banyak, mungkin ada sekitar 30 orangan yang nunggu aku di depan sekolahnya, walaupun jaraknya mungkin sekitar 300 meter ya. Nunggu di sana pada nontonin gitu teman-teman. Waduh, aku bingungan tuh. Kebingungannya tuh, waduh, masa camping horor tapi ditontonin banyak orang kan. Jadi waduh, bingung banget. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, tadinya mau bilang oh nggak bisa mas, kalau nggak jadi deh mas, kayaknya karena banyak yang nontonin gitu kan nggak enak kan ya. Akhirnya aku bilang ini namanya Mas Joko ya, Mas Joko, ini gimana mas, banyak banget orang yang nonton, nanti horornya kurang kataku, lebih baik pada pulang kan gitu. Aku bilangnya gitu. Wah mas, kalau disuruh pada pulang ya orang pada nanti takutnya marah atau apa, karena kan mereka suka banget sama konten camping horornya Mas Cili. Waduh, setelah aku pikir-pikir bingung juga kan, mau kayak gimana, mau pulang lagi nggak enak, mau dilanjut camping juga bingung aku teman-teman. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, asal satu jangan terlalu berisik dan jangan ngidupin lampu ya, ngidupin lampu walaupun lampunya eh, nggak terlalu banyak, tapi jangan ngidupin lampu. Nggak apa-apa ngelihat dari jarak jauh lah, sekitar 300 meteran, nggak apa-apa, liatin aja. Oke, jadi aku camping di sana, aku paksain dengan berat hati dan perasaan gak enak aku, karena ya kayak gitu loh. Bayangin aja teman-teman, camping horor kok dilihatin sama orang banyak ya kan. Pertama akunya juga kaku, yang kedua jelas mengurangi kehororan lokasi itu sendiri kan. Nah, orang-orang tuh excited banget pengen melihat karena memang bener-bener sering orang-orang tuh melihat sosok pocong di sana katanya. Akhirnya ya udahlah, aku camping dan ini kayak gini ya campingnya ya. Langsung aja ke videonya teman-teman. Oh, oke teman-teman ya, coba kita lihat dulu area sekitar sini teman-teman. Jadi sekitar sini seperti ini tuh sekolahnya. Wow. Halo, assalamualaikum. Ada apa-apa teman-teman? Oh, Allahu Akbar, apa itu? Ada kalong teman-teman. Jadi langsung aja kita diriin tendanya di sini ya. Dan memang lokasinya seperti ini teman-teman, kotor terus ya, namanya juga terbengkalai ya. Oke, jadi malam ini kita buktikan sendiri kehororan lokasi ini. Kita akan bermalam di sini teman-teman. Aduh, wah kebalik meneh. Ora.
Jadi nanti kita tenda tuh di sini teman-teman. Jadi bisa ngelihat koridor sini sama sebelah sana. Karena menurut cerita-cerita yang berkembang tuh katanya tuh di sini tuh di koridor ini tuh yang terkenal banget angkernya teman-teman. Katanya tapi ya kita coba dulu aja. Lokasinya sempit teman-teman, lokasinya sempit sih, nggak lebar, tapi bukan masalah lebar atau enggaknya teman-teman, yang jelas historinya yang benar-benar bikin kita tuh penasaran ingin coba gitu loh, apa bener gitu, apakah sesuai dengan rumor yang beredar ya kan. Kita diriin tenda dulu aja di sini. Aduh, apa ini? Banyak kerikilnya guys, rada perih. Seperti biasa kita nggak akan gunakan layarnya ya teman-teman ya, karena ini kan di dalam ruangan. Kalau misalkan kita nggak pakai tenda kayaknya agak sulit karena ini kotor ya koridor ini, karena kecil banget. Harusnya lebih enak di sini ya, tapi kurang mengerikan teman-teman ya, kurang horor, jadi kita nggak apa-apa lah di sini teman ya. Jadi ini udah kelar kita mendirikan tenda. Seperti biasa, ketika kita sudah nyampe lokasi yang kita tuju, hal yang paling utama adalah kita membuat kopi teman-teman ya. Karena untuk mencairkan suasana yang sangat horor ini, kita harus santai dulu ya, relax dulu dengan cara kita bikin kopinya teman-teman. Dari tadi teman-teman ya, dari tadi itu seperti ada sesuatu gitu teman-teman, kayak ada yang bisik-bisik gitu di arah-arah belakang sini, tapi nggak tahu apa ya, mungkin itu salah pendengaran atau apa gitu, kayak ada yang bisik-bisik. Takutnya ada orang gila gitu teman-teman di sini, tapi aku tadi cek sekitar tuh nggak ada apa-apa. Jadi cukup melelahkan. Kita bikin kopi dulu aja yang penting teman-teman ya. Kita santai, nggak usah terlalu dipikirkan. Karena menurut info teman-teman di sini tuh ada kayak, selain lokasinya sudah terbengkalai angker, terus ditambah ada orang yang meninggal di sini teman-teman. Meninggalnya itu karena dulu tuh kayak ada rampok gitu loh. Kayak ada rampok dikejar-kejar masuk ke dalam sini dan dihakimi akhirnya meninggal di sini juga. Itu menjadi sebuah tempat yang tambah angker teman-teman. Padahal sebelum kejadian rampok ini tuh ditangkap di sini, dibunuh di sini atau dihakimi di sini, itu tuh udah jadi tempat yang horor teman-teman. Apalagi ditambah itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kita santai dulu, kita akan ngopi-ngopi dulu. Jadi, aduh, kali ini kita akan masak mie aja teman-teman ya. Tuh kan. Apa ya? Kedengeran kan teman-teman? Tuh. Kayak aku nggak tahu ya, kayak ada sesuatu yang lewat tapi apa gitu, aku nggak ngerti sih. Mungkin hanya perasaan halusinasi aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi airnya sudah matang dan kopinya juga sudah ada. Jadi kita ngopi dulu aja. Kita tuangkan di sini teman-teman kopinya. Wow. Dan kita merebus air untuk kita masak mie-nya ya. Ya, kita tunggu aja.
Seperti ada sesuatu teman-teman di sana. Astagfirullahaladzim. Aku tadi ngeliat kayak ada yang ini teman-teman. Kayak ada kepala nongol di sini. Seperti ada kepala tadi nongol di sini guys. Assalamualaikum. Dulunya apa ini ya? Toilet teman-teman sepertinya. Aduh, banyak kecoaknya ya Allah. Banyak kecoaknya guys, sorry guys, aku nggak bisa guys kalau banyak kecoaknya. Allahu Akbar. Dan ini adalah astagfirullah. Tadi aku ngeliat kayak sepintas kayak kepala gitu loh teman-teman. Makanya aku langsung lihat ke sana kan. Dan ini memang lokasinya itu nggak jauh dari sebuah desa teman-teman, nggak jauh dari sebuah desa, dan ada historisnya juga kenapa lokasinya ada di sini, terus kenapa ada rampok yang lari ngumpet di sini dan dihakimi masa, yaitu nantilah kita bahas lebih lanjut ya. Yang jelas kita nunggu mau masak dulu ya. Tuh kan, kedengeran nggak? Kayak ada suara bangku ya teman-teman ya. Seperti ada suara bangku di sebelah sini, padahal nggak ada bangku sama sekali loh. Ya kan? Nggak ada bangku sama sekali teman-teman. Tuh. Nah ini adalah desanya ya, itu desanya, dan di sini tuh sawah teman-teman. Ini tuh sawah dan sebelah sana itu desa lagi. Jadi ini di tengah-tengah pemukiman sebenarnya. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Kita ngopi-ngopi dulu. Aduh, kita bikin mie aja lah, yang simple karena di sini tuh seperti ini teman-teman. Dan kita pun kalau mau tidur di sini tuh agak rawan. Rawannya tuh kenapa? Di sini tuh masih rawan pembegalan atau pencurian gitu teman-teman. Makanya kita harus safety bener, nggak bisa tidur lelap teman-teman di sini tuh. Tapi menurut cerita dari salah satu follower aku atau subscriber aku di sini tuh angker banget. Bahkan waktu itu sempat ada yang ngonten juga di sini teman-teman. Tapi ya itu, mereka tuh kayak kabur gitu loh teman-teman. Katanya sih ngelihat sosok hitam gitu gede di arah sebelah sini di koridor ini. Padahal sekolahan ini tuh kecil banget loh menurut aku. Nggak tau lah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas kita seruput dulu teman-teman kopinya. Wow, mantap sekali sambil ngerokok teman-teman. Sambil kita ngerokok ya. Mantap sekali teman-teman. Ngopi ya kan, walaupun di tempat seperti ini kita harus selalu ngopi gitu loh. Biarin ya kan. Soalnya kopi itu adalah sebuah kewajiban yang memang sulit untuk ditinggalkan ketika camping ya teman-teman ya. Bukan kewajiban yang nggak ngopi harus ngopi, enggak. Astagfirullahaladzim. Bener kan teman-teman, seperti ada suara meja, kayak meja geser gitu. Penasaran aku teman-teman aslinya. Seperti dari sini loh.
Tapi di sini tuh kosong, kosong teman-teman, seriusan. Udah teman-teman, kita biarin aja. Oke, sip, jos ganda stop marotop, nanti kita nunggu ininya matang ya. Jangan terlalu terbawa suasana teman-teman. Jadi karena memang sudah lapar banget aku teman-teman, karena nyari warung di sini itu walaupun di tengah perkampungan itu nggak ada yang jual warung nasi teman-teman. Ya airnya kayak gini aja lah, makan mie dan ada toppingnya ya teman-teman. Toppingnya itu kelanting ya. Bagi kalian yang di Jawa Tengah atau di mana gitu daerah Jawa pasti udah nggak asing dengan namanya kelanting teman-teman. Makanan tradisional dari zaman dinasti ke dinasti itu udah ada. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita makan. Kita baca doa dulu. Dan seperti biasa suapan pertama untuk kalian teman-teman. Tapi tetap ya aku yang makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanting khas Jawa Tengah benar-benar enak. Dari tadi berasa kayak merinding banget di sini. Tiba-tiba tuh kayak serem gitu loh. Kayak ada dari tadi tuh kayak ada yang ngeliatin gitu teman-teman. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini tuh. Aneh menurut aku sih. Tapi kita bawa enjoy aja, kita bawa santai dulu aja. Cukup teman-teman untuk ganjal perut. Dan penutupnya adalah kopi. Dan mau apapun itu ya, mau tumas-tumis, sambal-sambal, tetap harus ada namanya kopi teman-teman. Seruput dulu. Ya Allah, enak banget, gila, luar biasa. Mantap jiwa. Ngerokok, kita lanjut ngerokok dulu ya kan. Biar nggak ngelamun teman-teman, harus ada aktivitas minimal celingak-celinguk atau plonga-plongo gitu teman-teman. Asal asal kita tuh nggak terdistract gitu loh, nggak terpressure gitu sama lokasi-lokasi kayak gini itu. Kita bawa enjoy teman-teman. Walaupun udah ada beberapa fenomena yang terjadi kan, kayak ada pergeseran benda kayak kursi, padahal nggak ada kursi, meja pun nggak ada. Dan betul aja teman-teman, menurut cerita-cerita yang berkembang memang mengerikan sih. Nih dengerin teman-teman, kayak samar-samar seriusan. Dari tadi itu sumbernya dari ruangan ini dan ini. Tapi kalau kita lihat menggunakan mata seperti ini teman-teman, itu nggak ada apa-apa. Aneh sih ini menurut aku tuh.
Udahlah biarin teman-teman, kita santai dulu, habis itu kita bahas histori lokasinya ya. Luput dulu teman-teman. Mantap jiwa. Jadi teman-teman, sekitar 5-10 tahun yang lalu ini itu adalah lokasi sekolahan SD yang masih beroperasi. Tapi tiap tahun itu kayak ada aja gitu kejadian-kejadian aneh yang membuat murid-murid atau orang tuanya itu nggak mau menyekolahkan anak-anaknya di sini. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada anak yang baru masuk ya, anak yang masih sekitar 7-8 tahun itu teman, kelas 1 kelas 2 itu pasti ada yang meninggal teman-teman, pasti ada yang meninggal dunia. Kejadian itu tuh bukan kayak sekali atau karena kecelakaan entah anak itu lari-lari jatuh, itu bukan teman-teman, itu tuh meninggal secara tiba-tiba. Dan itu bukan sekali dua kali, bahkan kalau setiap setahun sekali itu pasti ada aja yang meninggal. Akhirnya rumor itu beredar bahwa sekolahan ini itu bisa dibilang sekolahan yang apa ya, dalam pembangunannya itu memberikan banyak tumbal teman-teman. Ternyata karena kejadian ini tuh polisi tuh kayak aparat desa itu mencari tahu sebenarnya tuh ada apa sih di sini, kenapa setiap anak-anak yang sekolah itu setiap tahunnya ada aja gitu kejadian mengerikan, bahkan sampai meninggal dunia. Setelah dicari tahu teman-teman, itu dulunya teman-temannya ini sebelum sekolah ini dibangun itu dulunya ini adalah rumah yang digunakan untuk kayak pabrik gitu loh, pabrik apa ya, pabrik tahu gitu teman-teman. Nah, dalam pembangunan pabrik tahu ini yang cukup besar sebenarnya teman-teman, hampir sekitar mungkin seperempat hektar ya, itu besar ya. Jadi dalam pembangunan pabrik ini teman-teman, itu sering kayak apa, pekerja bangunannya itu meninggal di sini. Dan bahkan ada yang kayak di apa ya, kayak dikubur gitu teman-teman, meninggal sama mandornya itu dikubur di sini teman-teman, karena meninggalnya itu karena kecelakaan kerja kan, kecelakaan kerja, kejatuhan kayak kejatuhan besi gitu, meninggal. Dan itu kelalaian mandornya, akhirnya karena mandornya ketahuan, takut kan, takut apa namanya, jadi apa, tindak pidana kan, akhirnya dikubur di sini. Setelah 2 bulan kemudian baru ketahuan bahwa ada apa, pekerja bangunan yang sengaja dikubur di sini teman-teman. Tapi hal itu tuh jadi spekulasi lagi teman-teman. Jadi ada yang bilang wah itu memang disengaja dibunuh karena untuk tumbal teman-teman. Tapi ada yang bilang juga karena memang kelalaian si mandor ini, jadi 50-50 gitu loh. Akhirnya mandornya ini ditangkap polisi, setelah 20 tahun kemudian baru diadakan atau dibangun sekolah ini teman-teman. Nah, dalam proses pembangunan sekolah ini itu juga banyak banget memakan korban teman-teman, terutama kayak apa namanya, begitu ngerobohin bangunan ini itu kayak ada yang ketimpa tembok itu meninggal. Bahkan ketika apa namanya, sekolahan sudah berjalan, setiap tahunnya ada aja gitu anak murid yang meninggal. Akhirnya berangsur-angsur, akhirnya kan terkenal horor angker, akhirnya tertutup itu karena nggak ada satupun anak siswanya yang mau, siswa-siswinya yang mau di sekolahin sini tuh orang tuanya nggak mau, udah takut duluan teman-teman. Nah kayak gitu ya, itu histori lokasinya. Terus ada lagi kejadian sekitar 3 tahun yang lalu teman-teman, di sini itu tuh di desa sebelah sini itu terjadi kayak perampokan gitulah ya. Jadi perampoknya ini ketahuan, dikejar lah masuk ke sini teman-teman, dikejar di sini, hakimi masa, akhirnya meninggal di sini juga teman-teman. Kayak kalau ada orang yang lalu lalang gitu teman-teman, pernah ngelihat sosok pocong tuh berdiri di sini. Awalnya itu kayak putih-putih apa gitu kan, itu rombongan muda-mudi gitu loh, rame-rame gitu kan, akhirnya disamperin, ternyata itu adalah sosok pocong teman-teman. Akhirnya ya orang-orang yang nyamperin tadi itu lari ketakutan teman-teman. Sebenarnya banyak banget kejadian aneh, tapi garis besarnya itu seperti itu teman-teman. Kayak hal-hal kecilnya ya, hal-hal kecilnya itu kayak di sini kan sawah ya, jadi ada orang yang kayak nyedot air dari
atas ya, nyedot kan selangnya dilewatin ke sini teman-teman untuk ngalirin air di sini. Jadi begitu mesinnya dinyalain, air udah ngalir ke sana teman-teman, tiba-tiba tuh airnya berhenti dan tiba-tiba juga tuh kayak mesinnya tuh meledak gitu teman-teman. Itu tuh sering banget. Nah itu nggak tahu ya apakah itu kesalahan dari orang yang nyedot itu atau memang ada gangguan-gangguan lain, aku nggak bisa pastiin teman-teman. Yang jelas sekolah ini terkenal banget keangkerannya ya karena historinya itu teman-teman. Bisa dibilang orang-orang menyebutnya sekolahan itu tuh bisa dibilang sekolahan terkutuk gitu teman-teman. Sekolahan terkutuk yang dalam pembangunannya ada tumbal yang dikorbankan teman-teman, bahkan dikubur di sini. Walaupun sebenarnya itu bukan waktu pembangunan sekolah ini, pembangunan pabrik sebelumnya teman-teman. Gitu guys. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman histori lokasinya. Nanti kita akan coba buktikan aja apakah benar ada sering terlihat pocong di sini. Tapi memang dari tadi, dari sekitar jam 7 sampai sekarang mungkin udah sekitar jam 11-an, ada aja gitu hal-hal aneh kayak yaitu bangku gitu, suara bangku gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Mantap, Jus Gandus Romarotop, nanti kita ketemu lagi. Sip pokoknya. Jadi kita akan istirahat aja, kita akan tidur dulu aja. Aduh ngantuk banget teman-teman, luar biasa. Allah Akbar. Kayak ada sesuatu. Halo? Coba kita arahin sini ya kameranya ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara pergerakan kursi. Apa ya? Nggak ada apa-apa kan teman-teman ya? Tuh, lihat tuh. Pasti dari tadi kok. Astagfirullah. Nggak ada apa-apa tuh. Gue bikin
kaget aja teman-teman. Siapa itu? Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi videonya tuh hanya sampai situ ya. Kenapa? Mungkin pertanyaan kalian kayak gitu kan. Kenapa kok cuma segitu? Jadi seperti ini teman-teman. Itu udah sekitar jam 1-an malam ya. Udah sekitar jam 1 malam dan itu tuh makin banyak orang yang berdatangan ke sana teman-teman. Makin banyak orang berdatangan ke sana. Mungkin orang-orang di sana itu melihat banyak kerumunan orang kok pada nongkrong di sana, akhirnya mengundang perhatian orang banyak. Dan aku pun merasa kayak risih gitu juga teman-teman, risih, banyak banget yang ngeliatin walaupun jarak dia melihat itu mungkin sekitar 300 meteran, tapi kan ya kayak gimana ya, masa camping horor kok disaksiin banyak orang gitu kan. Akhirnya aku putusin, udahlah, aku matiin HP, aku beres-beres, terus aku samperin mereka dan videonya itu aku kasih ke mereka, nih Mas, monggo dilihat. Kalau misalkan ada fenomena ya monggo, kalau nggak ada ya emang seperti itu kataku. Aku kasihin ke mereka, HP-nya aku kasih, ini monggo tonton kataku. Setelah mereka tonton, mereka kata, Mas Juli ini ada pocong kelihatan katanya. Oh mana sih Mas? Karena aku kan nggak ngelihat videonya, belum aku lihat. Aku lihat ternyata bener teman-teman, di video itu juga ada ya. Ternyata bener Mas, kata orang-orang yang lewat sini tuh kayak pernah ngelihat sosok pocong, dan warga sekitar juga itu kayak pernah beberapa kali melihat sosok pocong gitu teman-teman. Akhirnya mereka puas karena akhirnya HP ku tuh dipinjem banyak orang, teman, mana rumpun ya pada nontonin teman-teman. Dan aku waktu itu mau videoin karena nggak ada HP lagi, HP yang satunya itu udah mati. HP yang ini yang aku pakai itu pinjemin mereka untuk nonton video ini teman-teman, video yang aku buat camping di sekolahan itu. Lagian aku mau terusin ya, udah sekitar jam 1, aku mau terusin agak tiduran, tapi ya itu makin musik makin kedengeran, orang-orang pada ngobrol itu makin kedengeran teman-teman. Jadi kayak gimana ya, kayak kurang mantep aja gitu loh. Tapi setidaknya kita sudah bermalam di sana, terus kita buktikan, dan videonya aku kasih lihat ke mereka, dan mereka ternyata terjawab sudah penasaran mereka, karena betul ternyata benar orang-orang lihat tuh sering melihat sosok pocong teman-teman. Dan di video itu kelihatan, wow luar biasa banget sih. Walaupun seneng sih, aku seneng, dan seneng sama kurang seneng ya. Kurang senangnya itu orang-orang banyak yang nontonin gitu kan. Senangnya ya bisa ketemu subscriber yang ngumpul begitu banyak, dan itu pertama kali teman-teman. Walaupun agak terganggu camping horornya, tapi nggak masalah, yang penting aku udah videoin sesuai permintaan mereka ya. Jadi terima kasih Mas Joko ya yang sudah mengundang aku, dan mungkin lain kali siapa yang ngajak aku camping itu jangan ada orang yang tahu teman-teman ya, untuk menghindari hal-hal kayak gini, hindarin hal-hal yang
harusnya camping horor tuh sepi, nggak ada orang yang nonton, jadi horornya tuh berasa banget. Ini malah banyak yang nontonin. Oke ya, aku nggak menyalahkan ya, nggak menyalahkan orang yang nonton itu ya, nggak ya, maksudnya aku itu kayak gimana ya, ya coba kalian bayangin aja lah, kalau camping horor harusnya di sendirian di tempat sepi, biar horornya berasa, ini malah banyak yang nontonin. Oke teman-teman, segitu aja, terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jadi videonya seperti itu aja. Dan aku itu pulang cabut itu sekitar jam 1 ya dari sekolahan, dan aku pulang ke base camp ini, ke rumah ya, bukan base camp, ke rumahku yang ini yang kosong jarang ditempatin. Itu nyampe itu tadi pagi sekitar jam 8 pagi, terus aku bikin video ini teman-teman. Ini aku nyampe rumah teman-teman, udah beberapa bulan ini belum aku tidurin lagi nih. Oke, mantap, Jus Ganda Stop Markotop, sampai jumpa di video selanjutnya.